Hai teman-teman, apa kabar? Semoga baik ya. Buat yang lagi sakit, semoga lekas sembuh. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sampai saat ini masih terus mensupport Piranti dalam berbagi informasi yang semoga saja bisa menjadi pelajaran hidup untuk kita semua. Untuk kasus kali ini terbilang cukup unik ya teman-teman. Ada sepasang suami istri yang ternyata sudah 8 tahun tidak bertemu, akhirnya berkumpul kembali di rumah mereka. Namun rupanya suami yang sudah rindu berat ini harus menelan pil pahit. Pasalnya si istri menolak untuk berbulan madu dengan alasan takut dianggap berzina. Peristiwa ini berakhir dengan pembunuhan. Seperti apa kronologinya? Simak di cerita selengkapnya. Ini adalah sebuah kisah nyata yang berawal pada tahun 2021 yang terjadi di Indonesia. Selamat menyaksikan. Wanita ini bernama Holiah, usianya 56 tahun. Ia memiliki suami yang bernama Asni, berusia 55 tahun. Mereka sudah dikaruniai 4 orang anak. Holiah merupakan mantan tenaga kerja wanita atau TKW di Arab Saudi. Holiah dan suaminya tinggal di Kelurahan Masjid Priai, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Diketahui bahwa Holiah telah 2 bulan berhenti bekerja sebagai TKW setelah sebelumnya ia telah meninggalkan sang suami selama 8 tahun lamanya untuk dapat bekerja di luar negeri sebagai pahlawan devisa. Selama bekerja sebagai TKW ini, Holiah sering mengirimkan uang kepada anak-anaknya. Adapun sang suami bekerja sebagai buruh harian lepas. Holiah dan Asni dikatakan sering bertengkar karena kebutuhan sehari-hari. Pada suatu waktu, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus di tahun 2021, Asni mengajak Holiah, sang istri, untuk melakukan hubungan suami istri. Namun, Holiah menolak karena khawatir tidak sah dikarenakan ia telah lama tak pulang bertemu dengan suaminya, yakni 8 tahun lamanya. Jadi pada saat itu, Holiah takut dianggap berzina. Merasa ajakannya ditolak oleh sang istri, Asni pun marah kepada Holiah dan mereka sempat adu mulut. Saat itu, Holiah sempat mengajak sang suami untuk meminta pendapat kepada ustadz setempat mengenai kejelasan apakah halal atau tidak secara agama Islam melakukan hubungan suami istri setelah lama tidak bertemu. Tapi, bukannya mendengar saran dari sang istri, Asni malah semakin marah dan kemudian menyeret sang istri. Kala itu, Holiah sempat mencoba melepaskan tarikan sang suami, namun suaminya itu tetap saja menyeretnya. Perkelahian pun terus berlanjut, hingga dikatakan Asni sempat menggigit tangan Holiah. Karena panik, Holiah pun berusaha melepaskan gigitan suaminya itu dengan cara mencekik suaminya pada saat itu. Holiah lalu menekan kedua jempol tangannya ke arah leher sang suami sampai gigitannya terlepas. Saat tangannya dilepas dari gigitan suaminya, Holiah langsung saja lari ke kamar dan lalu mengunci kamarnya itu. 45 menit kemudian, Holiah keluar dan mendapati sang suami telah meninggal dunia. Holiah mengaku bahwa ia tidak mengetahui suaminya itu telah meninggal sebelum memasuki dan mengunci kamar saat itu. Kasus ini terungkap ketika warga kaget mendengar suara teriakan minta tolong dari kediaman Asni pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus tahun 2021. Ketua RT 01 bernama Hadiri mengatakan bahwa korban pertama kali ditemukan oleh warga bernama Bahrani setelah pintu rumahnya dibuka paksa sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dikatakan ada suara minta tolong dari dalam rumah sebanyak 3 kali. Saat itu, pintu dalam keadaan terkunci dan barulah kejadian itu dilaporkan ke RT. Kemudian, ketua RT pun datang ke lokasi dan mendobrak pintu tersebut. Korban ditemukan tewas di dalam rumah dengan beberapa luka seperti guratan di lehernya. Saat itu, hanya ada korban dan istrinya Holiah. Mengetahui hal tersebut, Hadiri, Ketua RT 01, lantas melapor ke Polsek Kasemen dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Saat petugas polisi tiba di lokasi,
Jasad Asni dievakuasi dan Holiah pun diamankan untuk diminta keterangan. Dari hasil pemeriksaan, Holiah mengaku dirinya telah menghilangkan nyawa sang suami setelah menolak ajakan korban untuk berhubungan suami istri karena ia takut dianggap berzina setelah 8 tahun tidak lagi hidup bersama akibat terpisah jarak dan waktu. Sementara itu, jenazah korban pun telah dibawa ke Rumah Sakit Dr. Derajat Prawira Negara untuk diotopsi sebelum akhirnya dimakamkan oleh anggota keluarga di TPU setempat. Ya saya nggak tahu Pak, surat saya kan ya suami saya tuh ngajak begituan. Bukan, itu suami ibu apa bukan? Iya suami saya. Ya, berarti sebelum kejadian ini terjadi ada keributan di dalam rumah. Iya, dia kan ngajak begituan, nggak sabaran. Saya kan menolaknya minta dulu, juga laporan ke kiai dulu, Pak Ustaz, mungkin nggak halal, mungkin nggak sah, juga namanya udah 8 tahun, nggak bareng. Sebenarnya itu untuk pindah-pindah mau bener aja. Kepada pihak kepolisian, Holiah mengaku menyesal atas segala perbuatannya. Holiah pun akhirnya harus mendekam di sel tahanan Mapolresta Kota Serang. Ia diancam dengan pasal pembunuhan dengan hukuman penjara 15 tahun. Demikianlah kisah nyata yang dapat Miranti sampaikan untuk edisi kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk dengan peristiwa ini. Kalau teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Serta jangan lupa pula untuk menyalakan lonceng notifikasinya biar selalu mendapatkan update terbaru dari channel Cerita Miranti. Sampai jumpa pada video selanjutnya.